Kota ini tidak sebesar Makassar, tidak sepopuler Manado. Tapi tahukah kamu, Gorontalo pernah menjadi salah satu pusat perjuangan kemerdekaan paling awal di Indonesia. Inilah kisah dramatis dari Gorontalo, kota kecil di utara Sulawesi, yang menyimpan sejarah besar. Sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 bergema di Jakarta, Gorontalo sudah lebih dulu menyatakan sikap melawan penjajah. Tokoh pentingnya adalah Nani Wartabon. Pada 23 Januari 1942, ia memimpin perlawanan dan menyatakan Gorontalo bebas dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Patriotik 23 Januari. Artinya, semangat kemerdekaan di Gorontalo menyala bahkan sebelum Indonesia resmi merdeka. Gorontalo sering dijuluki sebagai Serambi Madinah. Julukan ini muncul karena kuatnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Filosofi adatnya berbunyi, adati hula-hula atau syara'a, syara'a hula-hula atau kitabullah. Artinya adat bersendikan syariat, dan syariat bersendikan Al-Quran. Perpaduan adat dan agama menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Gorontalo hingga hari ini. Secara geografis, Gorontalo berada di pesisir Teluk Tomini, salah satu teluk terbesar di Indonesia. Perairannya kaya akan biota laut dan terumbu karang. Pantai Olele bahkan dikenal sebagai surga tersembunyi bagi penyelam. Laut biru jernih, berpadu dengan perbukitan hijau yang dramatis. Keindahan yang belum banyak tersentuh wisata massal. Masyarakat Gorontalo memiliki bahasa dan adat yang khas. Upacara adat seperti Tumbilo Tohe, tradisi memasang lampu saat malam Lailatul Qadar, menjadi momen spiritual yang sangat dinanti. Saat malam itu tiba, ribuan lampu minyak menyala di sepanjang jalan dan rumah warga. Pemandangan yang magis dan penuh makna religius. Gorontalo baru resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Pemekaran ini membuka peluang pembangunan yang lebih fokus dan mandiri. Meski tergolong provinsi muda, pertumbuhan infrastruktur dan ekonominya cukup signifikan dalam 2 dekade terakhir. Gorontalo sedang membangun jati dirinya di peta Indonesia. Seperti banyak daerah lain, Gorontalo menghadapi tantangan ekonomi, lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Namun potensi sektor perikanan, pertanian jagung, dan pariwisata bahari sangat besar. Jika dikelola dengan tepat, Gorontalo bisa menjadi salah satu pusat ekonomi baru di utara Indonesia. Gorontalo adalah kota perjuangan, kota religius, kota dengan laut yang memesona dan sejarah yang membara. Ia mungkin tidak sering jadi sorotan nasional, tapi perannya dalam sejarah kemerdekaan dan identitas budaya Indonesia tidak bisa diabaikan. Dan sekarang pertanyaannya untuk kamu, apakah Gorontalo akan menjadi kekuatan baru di Indonesia Timur dalam 20 tahun ke depan? Menurut kamu, apa yang paling menarik dari Gorontalo? Sejarah perjuangannya, budayanya, atau keindahan Teluk Tomini? Tulis di kolom komentar. Dan kota mana lagi yang ingin kamu bahas selanjutnya?